Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 6 beranggotakan Dinda Desrianti, Suci Syabani, dan Alvina Septiani Fadilah. Mata kuliah Andragogi dengan dosen Yuka Martisda Anwika MPD. Baiklah, kami akan mempresentasikan perencanaan pendidikan orang dewasa. Apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dan apa itu pendidikan orang dewasa? Pendidikan orang dewasa merupakan suatu proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan pada orang yang berstatus dewasa, dengan tujuan untuk mencapai perubahan pada pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Di dalam pembahasan perencanaan pendidikan orang dewasa ini, memiliki 4 poin pembahasan. Yang pertama, komponen perencanaan pendidikan, perencanaan partisipatif, peristiwa pengajaran, rancangan pembelajaran. Yang pertama ada komponen perencanaan pendidikan. Di dalam komponen perencanaan pendidikan terdapat 8 poin penting. Yang pertama, peserta didik, tujuan belajar, sumber belajar atau pembimbing, kurikulum, organisasi pelaksana, kondisi masyarakat setempat, kemanfaatan langsung, serta struktur organisasi. Coba kita dengar dulu ya. Baiklah, yang pertama ada peserta didik. Dalam pendidikan harus mempertimbangkan kondisi peserta didik, seperti perbedaan usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman. Selanjutnya ada tujuan belajar, di mana pendekatannya lebih berat daripada peningkatan kemampuan dan keterampilan yang praktis dalam waktu yang singkat untuk mencukupi keperluan pribadi. Poin ketiga, ada sumber belajar, yang mana lebih baik diupayakan sumber belajar ini diambil dari orang terdekat, warga, atau masyarakat sekitar. Kemudian, ada kurikulum. Kurikulum pendidikan luar sekolah biasanya sesederhana mungkin dan sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat, mengandung pengetahuan dasar dan praktis. Selanjutnya, ada organisasi pelaksana. Yang perlu diperhatikan dari organisasi, yang pertama itu ada siapa pelaksana, apa kegiatannya, susunannya, perlengkapan, sumber dana, dan penanggung jawab. Lanjut, ada kondisi masyarakat setempat. Perlunya mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat itu tidak bermuluk-muluk. Untuk apa? Untuk menghindari ketidaksesuaian dengan masyarakat setempat. Selanjutnya ada kemanfaatan langsung. Apa itu kemanfaatan langsung? Kemanfaatan langsung itu merupakan program yang harus berhubungan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada struktur organisasi. Bagian ini harus diupayakan sesederhana mungkin agar tersusun rapi, dibuat sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit. Adapun yang perlu diperhatikan di dalam melakukan perencanaan ada 8 poin, antara lain yang pertama itu ada penemuan yang telah ada sebelumnya. Penemuan yang telah ada sebelumnya dapat bermanfaat
dalam menyusun perencanaan pendidikan. Selanjutnya ada penelitian keadaan lokasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadaan lokasi yang sebenarnya. Perkiraan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan masyarakat sangat penting untuk menyusun kerangka kerja yang jelas. Penyusunan skala prioritas. Dasar dalam menyusun prioritas adalah kebijakan pemerintah, harapan dan dukungan, baik dari dalam maupun dari luar. Penyusun tujuan dan strategi. Menyusun tujuan dan strategi ini termasuk perumusan tujuan umum, khusus, dan strateginya. Rancangan implementasi. Rancangan implementasi ini merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan dan pengenalan dampak yang akan ditimbulkannya dan siapa penanggung jawab di setiap kegiatan. Selanjutnya ada penetapan waktu pelaksana. Karena semua kegiatan memerlukan waktu dan waktu perlu untuk ditetapkan. Yang terakhir, ada penilaian. Penilaian harus direncanakan bersamaan dengan penentuan tujuan. Siapa yang menangani penilaian, siapa penanggung jawab, kapan waktu penilaian, dan bagaimana data akan dikumpulkan. Selanjutnya, poin perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif ini memiliki 16 poin. Di antaranya, yang pertama, prinsip dalam perencanaan partisipatif. Hubungan dengan masyarakat, pihak yang layak diikutsertakan, tertarik akan masalah-masalah pendidikan, mau belajar dari orang ahli, memiliki kemampuan intelektual, paham masalah pendidikan, menggunakan teknik kerja kelompok, pertemuan kelompok, proses kelompok nominal, teknik Delphi, membuat ramalan dan program, ramalan yang terbatas, ramalan yang luas, mengambil keputusan bersama, dan prosedur perencanaan. Selanjutnya, ada peristiwa pengajaran. Peristiwa pengajaran merupakan kegiatan pembimbing untuk memberi rangsangan eksternal kepada peserta didik agar proses belajar lebih cepat. Proses belajar mengajar itu antara peserta didik dan pengajarnya, baru bisa dikatakan dengan proses belajar mengajar. Menurut Ganget and Briggs 1974, peristiwa pengajaran itu dirancang untuk membuat peserta didik bergerak dari di mana ia berada pada saat ia belajar menuju pencapaian kemampuan yang telah ditetapkan dalam tujuan khusus pengajaran. Selanjutnya, ada fungsi dari pengajaran. Fungsi dari pengajaran yang pertama adalah memperoleh perhatian peserta didik. Yang kedua, memberitahu tujuan kepada peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik mengingat kembali pengetahuan yang telah dimiliki. Yang keempat, menyajikan materi pelajaran. Kelima, memberi bimbingan belajar. Memperoleh performansi. Memberi umpan balik tentang perbaikan performansi, menilai performansi peserta didik, meningkatkan retensi dan transfer. Baiklah, poin selanjutnya adalah rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran terdapat 10 prosedur. Pertama, ada identifikasi tujuan umum pengajaran, melakukan analisis pengajaran, identifikasi tingkah laku, masukan dan ciri-ciri peserta didik, merumuskan tujuan performansi, mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, mengembangkan strategi pengajaran, mengembangkan dan memilih materi pengajaran, merancang dan melakukan evaluasi formatif, merevisi bahan pengajaran, merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Identifikasi tujuan umum pengajaran. Mengidentifikasi tujuan umum pengajaran itu terdapat 4 poin. Yang pertama, pernyataan umum yang jelas tentang hasil belajar. Kedua, penjelasan tentang hal yang akan dicapai peserta didik. Yang ketiga,
secara jelas berhubungan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Yang keempat, dapat dicapai dengan baik jika menggunakan pengajaran daripada dengan hal lain. Selanjutnya, melakukan analisis pengajaran. Yang pertama ada keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual itu terdiri dari berpikir, menafsirkan, dan menganalisis. Yang kedua, keterampilan psikomotor. Keterampilan psikomotor itu terdiri dari kemampuan fisik, keterampilan tangan. Yang ketiga, keterampilan informasi verbal seperti mendengar, membaca. Yang keempat, keterampilan sikap, menghargai dan berpendapat. Identifikasi tingkah laku masukan dan ciri peserta didik. Menurut Dick and Cherry, identitas peserta didik dapat dijelaskan dalam dua hal, ciri umum dan tingkah laku dasar. Tingkah laku yang dimaksud adalah keterampilan khusus yang harus diperagakan oleh setiap peserta didik pada saat awal kegiatan pelajaran. Ciri-ciri umum meliputi aspek yang lebih luas. Ciri umum yang penting adalah kemampuan intelektual. Merumuskan tujuan performansi. Tujuan performansi peserta didik ini sebenarnya merupakan penjabaran dari tujuan umum pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti tujuan umum pengajaran, rumusan tujuan performansi pun harus menunjukkan perubahan perilaku peserta didik. Standar dalam merumuskan performansi ada 5 elemen. Yang pertama, siapa peserta didik. Yang kedua, apa yang akan dikerjakan. Yang ketiga, siapa yang mempunyai ide. Yang keempat, respon apa yang diterima. Yang kelima, apakah ada persyaratan. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Tes acuan patokan merupakan alat untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Tanpa tes ini, rencana pengajaran yang telah disusun tidak akan banyak manfaatnya, karena tidak dapat mengetahui hasil belajar peserta didik. Untuk setiap tujuan khusus yang telah ditetapkan, perlu ada tes untuk mengukurnya. Dick and Cherry membagi tes acuan patokan menjadi 4 jenis tes. Yang pertama ada tes masuk, tes awal, tes kemajuan, dan tes akhir. Mengembangkan strategi pengajaran. Strategi pengajaran merupakan rencana dan cara-cara membawakan pengajaran agar semua prinsip dasar dapat terlaksana dan semua tujuan pengajaran dapat dicapai. Strateginya yang pertama, aktivitas pengajaran, penyajian informasi, partisipasi peserta didik. Dalam pengajaran tes terdiri atas tes awal, tes kemajuan, tes akhir. Pelaksanaan tes harus disesuaikan dengan pelajarannya. Mengembangkan dan memilih materi pengajaran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan materi pengajaran. Yang pertama itu ada lingkungan pengajaran, tingkat penguasaan pendidik atau pembimbing, materi yang tersedia, ruang lingkup pengajaran, perorangan atau kelompok, ciri-ciri dan besar kelompok sasaran, serta personal, fasilitas, dan aparat. Merancang dan melakukan evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu merupakan suatu proses untuk memperoleh data yang digunakan untuk meyakinkan bahwa materi pengajaran efisien dan efektif. Evaluasi formatif dapat dilaksanakan dengan 3 langkah, yaitu evaluasi perorangan, evaluasi kelompok kecil, dan evaluasi lapangan. Evaluasi perorangan. Evaluasi perorangan itu setelah acara pengajaran disusun, pendidik atau pembimbing memilih 2 atau 3 orang peserta didik untuk memeriksa tes dan isi materi pengajaran. Yang kedua, ada evaluasi kelompok kecil.
Evaluasi kelompok kecil ini setelah perbaikan dengan menggunakan hasil evaluasi perorangan. Pendidik atau pembimbing menyampaikan pengajarannya dengan menggunakan materi yang telah diperbaiki dan menggunakan strategi yang telah ditetapkan kepada kelompok peserta didik. Selanjutnya, ada evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan merupakan upaya pendidik atau pembimbing memperoleh data dari situasi pembelajaran itu sendiri. Data tersebut meliputi laporan tes masuk, nilai tes awal, dan terakhir, laporan tentang jangka waktu yang diperlukan peserta didik menyelesaikan tes dan tugas yang lain, kebutuhan perbaikan, dan laporan survei tingkah laku. Merevisi bahan pengajaran. Setelah memperoleh semua data evaluasi formatif, langkah selanjutnya adalah menentukan bagian pengajaran mana saja yang perlu direvisi. Tabel yang baik untuk mengerjakan revisi materi pengajaran adalah tabel yang berisi nilai tes masuk, tes awal, dan tes akhir dari setiap peserta didik yang terlibat dalam evaluasi formatif kelompok kecil. Nilai tersebut dapat berbentuk persentase jumlah objektif yang telah ditetapkan, atau persentase nilai performasi yang dapat dibandingkan dengan nilai performasi tertinggi yang dapat dicapai. Merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah suatu proses evaluasi versi final satuan acara pengajaran, pengumpulan data untuk menentukan efisiensi dan efektivitas secara satuan acara pengajaran itu. Penilaian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, persiapan instrumen evaluasi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan peserta didik. Yang kedua, catat nilai dari semua peserta didik. Yang terakhir, dengan menggunakan metode identifikasi value atau penjelasan kualitas seperti baik, sedang, kurang, dan jelek. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah tulisan atau ejaan kalimat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.